Ya Doni. Ngapain ini? Yuk sini. Ngapain itu sih? Ini lagi ngoding. Ngoding. Apa tuh ngoding? Ngoding itu proses dalam membuat software. Bisa membuat software dan segala macam lainnya itu bisa lewat ngoding. Oh, berarti kayak buat web tuh ya? Web Ya, itu. bisa Oh. buat web, bisa buat aplikasi Android, bisa dan lain-lain bisa, pokoknya banyak. Gimana sih cara ngoding tuh? Coba jelasin ke aku dikit aja. Bingung nih Caranya dari dulu. ngoding, Iya. caranya ngoding sih sama kayak ngetik di Word misalkan, tetapi kalau ngoding itu ada yang namanya sintaks. Sintaks itu aturan penulisan. Jadi bahasa pemrograman itu kan banyak tuh, ada yang JavaScript, ada C dan segala macam lainnya. Tiap bahasa pemrograman itu kan ada sintaksnya atau aturan penulisan. Misalkan nih di C ada printf untuk memunculkan output, misalkan kalau di JavaScript itu ada console log misalkan. Itu namanya sintaks, perbedaan cara penulisannya itu. Berarti susah juga ya kalau mau buat web kayak gini. Lumayan susah sih. Pertama kalau mau belajar ngoding itu satu harus paham algoritma dulu. Algoritma itu cara-cara atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalahnya ini biasanya dirangkai di dalam flowchart. Flowchart itu kan ada bentuk-bentuknya itu sesuai dengan sesuai apa yang dikerjakan dari flowchart. Misalkan nih flowchart dari mandi, misalkan pertama buka baju dulu. Setelah buka baju kita basahkan dulu badan kita, terus baru pakai sabun. Itu misalkan flowchart. Setelah itu kita harus belajar atau paham tipe data dulu. Tipe data itu kan ada banyak, ada float, ada integer, ada string dan segala macam lainnya, tergantung bahasa pemrograman. Biasanya secara eksplisit kita harus mendeklarasikan dulu apa tipe datanya. Kalau misalkan di C kan kita harus kasih dulu integer apa, string apa, float apa gitu. Kalau di JavaScript kita nggak perlu menjelaskan ini tipe datanya apa gitu. Tinggal langsung saja. Kalau float itu apa sih sebenarnya? Float itu sebetulnya tipe data angka yang biasanya banyak bisa float itu. Saya kurang tahu ya berapa banyak, sampai ratusan mungkin jutaan. Beda dengan integer, misalkan integer kan sampai berapa ratus ribu atau berapa juta saja. Kalau float itu sampai nolnya banyak lah, gitulah intinya. Misalnya aplikasi apa aja yang bisa kita pakai buat web kayak gitulah. Kan banyak tuh aplikasinya. Kalau buat web misalkan ada banyak sih pilihan text editor namanya. Text editor tuh sama kayak Word. Kalau di Word kan kita ngetik teks biasa. Kalau di text editor banyak opsinya, bisa Sublime, bisa VS Code dan lain-lain. Nah, tergantung spek laptop juga. Kalau VS Code agak berat, kalau Sublime agak ringan, tetapi fiturnya juga ada yang berbeda gitu. Itu sih. Berarti di aplikasi ini ada yang berat juga ya? Ada juga, kayak VS Code juga berat. Terus selain itu text editor kita butuh yang namanya browser. Browser itu kita buat uji web kita. Browser kan tahu kan Chrome juga. Berarti sering bersahitan lah semuanya itu ya? Ya, kedua itu perlu saling membutuhkan. Kalau kamu dari kapan sih belajar ini? Kalau saya belajar ngoding itu udah dari kelas 1 SMK ya, karena saya jurusan RPL, jadinya belajar itu dari kelas 1 SMK sampai sekarang juga masih terus belajar. Oh iya, pantesan aku SMA lah, bingung, makanya pengen nanya sekarang gitu. Ya bagus lah kalau mau tanya kan, nanti kita bisa sharing. Lumayan susah juga ya, tak kirain cuman sekitar ngetik-ngetik gitu, ternyata masih banyak yang kita pelajari. Perlu banyak hal yang perlu dipelajari dan pasti bisa kok. Aku mau nanya lagi satu nih. Ya. Misalnya tips yang cepat bisa kita buat pelajarin ini gimana sih? Tips buat cepat ngoding. Ya. Bisa belajar ngoding. Pertama, tergantung style belajar sih. Kalau saya sih lebih suka video. Biasanya suka nonton video dulu, video tutorial. Semua video tutorial itu saya tonton. Setelah saya tonton semua, saya tonton lagi, tapi sambil praktek. Pertama tonton aja dulu semuanya sampai selesai. Kedua, tonton sambil praktek. Nah, sambil memahami juga, itu sih. Iya. Berarti kalau kita mau pelajarin gini tuh bahasa Inggris juga harus jago ya? Ya, boleh. selain ngoding juga kita perlu belajar bahasa Inggris kan. Dokumentasi atau penjelasan pelajarannya itu kan dari bahasa Inggris dulu. Ya terpaksa mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris. Iya sih, bahasa Inggrisku kurang juga, maunya mau tekunin sekarang sampai bisa buat coding-codingan gini. Kan aku sekarang mau
lanjutin jurusannya ke sana. Oke. Iya. Ya, terima kasih Ya, ya udah. semangat. Yuk, makasih. Yoi. Nanti sini lagi ya. Yoi. Dah. Bro.